Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mir Febrisari akan membacakan atau menjelaskan tentang ringkasan psikologi klinis bab 9 dan bab 11. Pertama-tama, kita akan mulai dari bab 9. Jadi pada bab 9 kali ini, bab ini akan membahas tentang pengobatan individu termasuk terapi kelompok, pasangan dan keluarga, psikologi komunitas, dan yang lainnya. Jadi pada bab 9, saya akan membahas informasi tentang alternatif pengobatan individual termasuk terapi kelompok, pasangan, dan terapi keluarga yang mencangkup program kesehatan mental masyarakat, upaya pencegahan dan swadaya. Yang pertama, model terapi dominan pada awal abad ke-20 yang termasuk dalamnya yaitu psikoterapi psikodinamik yang awalnya dirancang untuk merawat klien individu. Meskipun beberapa klinis mengadaptasi konsep psikoanalitik dengan terapi kelompok, sebagian besar psikoterapi psikodinamik hanya bekerja dalam format satu-satu. Lalu pendekatan perilaku dan humanistik yang mendapatkan pengakuan selama abad pertengahan awalnya juga dirancang untuk individu. Sejak pertengahan abad terakhir, ada banyak model terapi yang melibatkan lebih daripada satu klien dan yang berfokus pada hubungan atau sistem hubungan. Terapi kelompok ini memberikan informasi atau cara yang mendukung dan berorientasi pada proses untuk membahas kemajuan yang lebih baru dalam terapi kelompok, kognitif perilaku, dan kelompok psikoedukasi. Pada tingkat yang berbeda, kebanyakan terapis kelompok menekankan pentingnya hubungan antar pribadi dan menganggap bahwa ketidaksesuaian pribadi melibatkan kesulitan dalam hubungan. Dan terapi kelompok yang dimaksudkan untuk melayani beberapa klien secara bersamaan dengan memanfaatkan tambahan dari memberikan dukungan dari anggota kelompok. Terapi kelompok juga dapat membantu anggota mereka atau klien belajar bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan yang sedang mereka alami. Terapi kelompok ini memberikan kesempatan untuk klien menemukan bahwa mereka itu dapat membantu orang lain. Jadi, terapi kelompok ini dapat menjadi modalitas perawatan psikologis yang efektif dan terjangkau. Dan ada sejumlah faktor terapeutik dalam terapi kelompok, termasuk terapi kelompok di sini dimaksudkan untuk melayani beberapa klien dengan memanfaatkan tambahan dan memberikan dukungan dari anggota kelompok. Terapi kelompok ini membantu klien mereka belajar bahwa mereka itu tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Terapi kelompok juga dapat menjadi modalitas perawatan psikologis yang efektif dan terjangkau. Ada sejumlah faktor terapeutik dalam terapi kelompok termasuk berbagi informasi baru, menanamkan harapan, universalitas, altruisme, dan pembelajaran interpersonal maupun bentuk
Terapi kelompok yang lebih baru termasuk perawatan kelompok perilaku kognitif yang berfokus pada pengajaran keterampilan baru pada klien. Terapi pasangan berfokus terutama pada kesulitan hubungan, tetapi kadang-kadang dapat dikondisikan dengan metode lain yang dirancang untuk mengatasi masalah yang lain. Tujuan dan teknik terapi pasangan tergantung pada konflik yang paling mendesak untuk masing-masing pasangan dan sebagian pada orientasi teoritis terapis. Sama seperti terapi pasangan ditujukan untuk mengubah hubungan pasangan, terapi keluarga juga bertujuan untuk mengubah pola interaksi keluarga sehingga dapat memperbaiki gangguan dalam interaksi. Dan tujuan umum terapi keluarga adalah meningkatkan komunikasi dan menghilangkan paksaan dalam sistem keluarga. Terapi keluarga juga cenderung lebih fokus pada sasaran dari metode perilaku. Terapi ini memungkinkan terapis untuk bekerja dengan orang tua dan anak. Jadi, terapi pasangan dan keluarga adalah format pengobatan yang sudah mapan dalam psikologi klinis. Terapi pasangan sering berurusan dengan kesulitan dalam antar pasangan, sedangkan terapi keluarga berurusan dengan hubungan bermasalah dalam kelompok keluarga yang lebih besar. Lalu, adapun psikologi komunitas yang berhubungan dengan ruang lingkup atau masalah yang lebih besar yang ada di tingkat masyarakat. Dan salah satu tujuan utama psikologi komunitas adalah untuk membantu individu beradaptasi dan mengatasi lingkungan mereka. Singkatnya, psikologi komunitas ini berusaha menerapkan prinsip-prinsip psikologis untuk memahami masalah individu yang sosial, mencegah disfungsi perilaku, dan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Upaya psikologi komunitas didasarkan pada perspektif ekologis yang menunjukkan bahwa perilaku orang berkembang dari interaksi mereka dengan semua aspek lingkungan mereka, baik fisik, sosial, politik, maupun ekonomi. Dan adapun 3 cara pencegahan untuk mencegah timbulnya gangguan psikologis. Yang pertama yaitu pencegahan tersier yang berusaha untuk mengurangi keparahan gangguan dan untuk mengurangi konsekuensi jangka pendek maupun jangka panjang dari masalah kesehatan mental. Salah satu jenis pencegahan ini berupa rehabilitasi psikososial. Lalu yang kedua ada pencegahan sekunder yang dimana melibatkan intervensi untuk orang-orang yang beresiko mengembangkan gangguan. Pencegahan sekunder yang efektif membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana faktor resiko memuncak pada gangguan tertentu. Dan adapun pencegahan primer yang dimana melibatkan menghindari perkembangan gangguan dengan memodifikasi lingkungan atau memperkuat individu sehingga mereka tidak rentan terhadap gangguan tersebut. Jadi ketiga jenis program pencegahan ini sangat berbeda dalam hal populasi target mereka. Misalnya untuk mencegah terulangnya pelecehan anak, program pencegahan tersier akan mengidentifikasi orang tua yang telah melecehkan anak-anak mereka di masa lalu, dan begitu seterusnya. Yang kelima adalah self-help, yaitu menolong diri. Bagian ini mencakup upaya swadaya yang dapat diselesaikan tanpa bantuan profesional yang terlatih. Intervensi swadaya mirip dengan perawatan psikologis karena memberikan cara struktur untuk memahami dan menangani masalah. Dan salah satu survei menemukan bahwa 82% terapis merekomendasikan bahan self-help berkualitas tinggi kepada klien mereka. Dengan pertimbangan ini, beberapa psikolog telah melakukan upaya untuk membantu masyarakat mengevaluasi berbagai pilihan swadaya.
Mereka fokus pada program swadaya, sumber daya online, dan buku-buku penelitian empiris yang telah terbukti efektif. Adapun pendekatan lainnya yang dimana seperti pengobatan komplementer atau alternatif, spiritualitas, perhatian, dan penerimaan semua menjadi lebih terintegrasi dalam praktek tradisional psikologi klinis. Sebagian besar karena penelitian empiris telah mendukung penggunaannya, praktik ini juga sangat menarik bagi psikologi klinis, terutama yang bekerja di bidang kesehatan dan pediatrik. Namun kehati-hatian harus diperhatikan untuk fokus pada metode yang berbasis bukti karena ada banyak pendekatan alternatif yang tidak menguntungkan kesejahteraan klien. Adapun inovasi teknologi yang mempengaruhi perawatan psikologi. Di sini banyak masalah muncul karena terlalu mengandalkan komputer dan aktivitas online. Tetapi melalui terapi berbasis komputer yang dikenal dengan e-health, internet juga memiliki potensi sebagai modalitas pengobatan yang efektif untuk beberapa masalah terbatas dengan penggunaan paket perawatan berbasis bukti. Lalu pada bagian ini penting untuk memahami bahwa banyak terapis mengintegrasikan praktik terbaik lintas orientasi untuk memaksimalkan efektivitas mereka dengan klien mereka. Integrasi adalah ide yang baik dan ada sejumlah cara untuk mencapainya. Misalnya dokter dapat memilih metode penilaian dan pengobatan dari semua yang tersedia di lapangan dan menerapkannya pada klien tertentu berdasarkan pemahaman dokter tentang dukungan penelitian untuk berbagai teknik. Saatnya dalam integrasi psikoterapi adalah untuk menemukan praktik berbasis bukti yang dapat diterapkan pada klien tertentu pada waktu tertentu. Psikologi klinis anak adalah psikologi terapan yang menangani penyimpangan-penyimpangan psikologis atau perilaku pada anak dan remaja. Di sini didasari oleh psikologi abnormal anak atau pediologi, yakni landasan-landasan psikologi abnormal atau psikopatologi yang diterapkan atau disesuaikan dengan kondisi psikologis anak. Dalam psikologis anak terdapat sejumlah aktivitas yang umum dan bersangkutan dengan anak atau remaja yang telah mengembangkan simptom psikopatologi. Penerapannya pun yaitu seorang psikolog harus melakukan berbagai macam pengamatan secara individual lebih dulu untuk mengetahui masalah pada anak. Lalu psikolog juga harus aktif dalam mendukung anak menangani kesulitan yang dihadapi dan membuat sebuah program untuk pencegahan dan mencegah penderitaan anak. Memahami bagaimana anak pada usia tertentu melakukan suatu tugas, psikolog klinis akan dapat mengidentifikasi gangguan pada perkembangan mereka. Ada banyak manfaat yang bisa didapat dari mempelajari psikologi untuk anak. Pertama, yaitu bisa mempelajari psikologi perkembangan peserta didik sehingga bisa mengetahui apakah tingkah laku yang ditunjukkan peserta didik telah sesuai dengan usia atau tingkat perkembangan yang seharusnya.
Manfaat yang lainnya adalah bisa mengetahui seberapa jauh perkembangan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik dengan metode pembelajaran yang telah diterapkan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan berguna untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari gambar 11 menurut pemahaman saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.